qadri. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram wal Muhtaram, para masyayikh Pondok Pesantren Yasinat, khususipun Abah Ki Haji Muhammadin Yati Burhan, Abah Imam Bazdar Jamhari Burhan, Abah Imam Bahawi Burhan, Abah Hamid Aqil, dan juga segenap para masyayikh, para bunyai, para asatidz wal ustadzat, matta'anallah bituli hayatihim syarifah, amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santri yang masih bertahan, para pendengar radio FM Yasinat, dan juga para yang bergabung di dalam channel YouTube Yasinat, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan supaya bisa menambah aktivitas kebaikan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari niki tanggal pinten sekarang? 7 nggih. Hari ke-7 di bulan Ramadan niki, alhamdulillah kula diberikan kesempatan kalian takmir masjid, matur nuwun dumateng takmir masjid memberikan kesempatan kula damel belajar lagi, karena lek mboten ngeten niki badhe buka kitab niku kadang-kadang ya malesis pol. Tapi gara-gara ada tuntutan ngeten niki, ada tugas jam ngeten iki, akhirnya kitab yang sudah lama terbuka kembali. Nek gak ngeten kitabnya sampai berdebu, gak ketok kitabnya. Ya, alhamdulillah niki kitabnya terbuka lagi, dan pagi hari ini kula sama dengan yang kemarin seperti yang didhawuhkan oleh Mas Afik, kula juga akan membawa bab tentang fikih. Kalau Mas Afik tentang zakat, kula nggih juga tentang fikih. Latar belakangnya nggih sama dengan apa yang didhawuhkan oleh Mas Afik kemarin. Dan itu nomor 1. Nomor 2, kenapa kula membawa fikih? Kula akan membawakan bab tentang wudhu, karena meneruskan kemarin pas kuliah taraweh, kula menyampaikan, kula menyinggung sedikit tentang beberapa aktivitas baik kita yang mampu, yang dengan aktivitas baik itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Meskipun kita tanpa meminta ampun, tanpa istighfar, Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa. Kalau dosa-dosa besar harus taubatan nasuha. Makanya berangkat dari hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah setiap amal kejelekanmu dengan amal kebaikan. Nanti amal kebaikan akan menghapus amal-amal kejelekan itu. Lah, di antara amal-amal banyak di kitab Khosais Muhammadiyah itu banyak amal-amal. Lah, di antaranya yang setiap hari kita lakukan adalah wudhu, atau dalam kitab niku isbahul wudhu. Bukan cuma sekedar wudhu tok, wudhu pokok angger sah boten. Wudhu pokok angger sah ya wis. Cukup seger budal ting masjid salat. Niku nggih sah mboten mawon.
Nah, tapi kalau yang di kitab niku mboten cuma sekedar wudu yang sah tok, tapi isbahul wudu, wudu sing sempurna. Lah bagaimana wudu sing sempurna niku? Nggih, syarate, rukune, sunnah-sunnahnya kita laksanakan semaksimal mungkin. Nah, pagi niki pada kesempatan niki kula akan menyampaikan tentang sunnah-sunnahnya wudu mawon. Kalau fardunya wudu insyaallah pun paham sedaya mung bendina minimal ping pinten wudune? Ping 5 nggih. Nggih mboten maghrib karo isya langsung gak tau batal. Wis pen kathah lah pokoke wudu setiap mantun mandi nggih wudu. Teng jeding nggih keluar dari jeding biasa ibu wudu. Mosok teng jeding pipis tok gak wudu. Sekarang wudu meskipun mari wudu langsung batal lah nggih. Mboten masalah, sepenting wudu. Nah, pagi ini kula akan membawakan tentang menyampaikan sedikit tentang sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ternyata kok watah sunnah wudu niku mboten cuma 1, 2, 3, ternyata sangat banyak. Moga-moga kita bisa melakukan sunnah-sunnah wudu itu semaksimal mungkin. Nah, wudu niku napa sih? Pengertian wudu niku napa? Sebelum memasuki. Pengertian wudu adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha, membasuh sebagian tubuh, anggota tubuh dengan niat tertentu. Lah wudu ismun li a'dha'in a'dha masuk biniyatin mahsusah, dengan niat mahsus, dengan niat yang khusus, ala wajhin mahsus, dengan cara-cara yang tertentu. Anggota tubuh tertentu hanya wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki. Niku mawon yang wajib dibasuh. Wudu niku kita bahasanya pakai wudu biasanya. Nah, kalau wudu yaitu tadi kalimat wudu artinya niku wau membasuh sebagian tubuh, anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu, dengan cara yang tertentu. Enek tulisannya sama tapi bacanya beda. Wadu pakai fathah wawunya. Beda arti. Artinya apa kalau wadu? Ismun lima wudu. Nama untuk air yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, jadi banyu air yang kita gunakan wudu niku banyu keran atau toyo jeding atau yang lain itu yang kita gunakan untuk berwudu disebut wadu. Nah, itu yang nanti hukumnya bisa mustakmal. Kalau mumpun nggih, wudu sama wadu. Nah, kalau wudu itu pekerjaannya, kalau wadu air yang kita gunakan untuk berwudu. Keutamaannya wudu niku napa? Seperti yang kula singgung di depan, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu, ora nyampurnaake sapa abdun kawula al wudu'a ing wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau dan yang ta'akhkhar. Ta'akhkhar itu akan datang. Maksudnya ta'akhkhar niku kok iso dosa belum dilakukan tapi kok wis diapura. Ini kathah to nggih kaya sing poso ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang setelah kita lakukan diampuni, wajar, masuk akal. Lah enten dosa yang belum dilakukan kok wis diampuni. Maksudnya adalah kita direksa, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak melaksanakan atau melakukan dosa-dosa pada setelah wudu. Kalau wudu itu tenanan, insya Allah Allah akan menjaga kita supaya tidak melakukan amal-amal yang negatif atau maksiat. Nah, napa mawon sunnah-sunnahnya wudu. Sunanul wudu kathiratun. Sunnah-sunnahnya wudu niku sangat banyak. Ausalaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama ada yang pernah menghitung sampai 70 sunnah dalam wudu. Nah, yang kita kenal sunnah wudu bukan sampai 70 nggih.
Nah ini ternyata ada sebagian ulama mengatakan ada 70 sampai 70 sunnah dalam wudhu. Nah, al-awwal yang pertama yang kita bahas adalah sunnah sebelum membasuh wajah. Sunnah wudhu yang kita lakukan sebelum membasuh wajah. Ini bab pertama. Subbab pertama bab tentang sunnah-sunnah wudhu yang sunnah kita lakukan sebelum membasuh wajah. Ada berapa? Enten 8. Enten 8 sunnah yang kita lakukan sebelum kita membasuh wajah. Napa mawon? Yang pertama, at-talaffuz bi niyatil wudu. Melafatkan niatnya wudu. Melafatkan niat wudu. Seperti yang diapalkan adik-adik tim TPG, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Melafatkan niku adalah hukumnya sunnah. Seperti dijelaskan Abah Tommy kemarin juga, lafat niku untuk membantu hati kita lebih cepat untuk menghadirkan niat. Mulai dihukumi sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tasmiyah wa ta'awudz. Membaca basmalah dan membaca ta'awudz. Nawaitul wudu adalah fil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, paling sedikitnya maca tasmiyah adalah bismillah. Ngoten tok sampeyan cekap. Sudah mendapatkan sunnah. Bismillah terus wudu. Niku sudah mendapatkan sunnah. Nah, kalau yang paling sempurna bagaimana? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Niku sebelum wudu kita disunahkan membaca itu. Itu sing paling lengkap. Mulai sing versi pendek, versi cukup sunnah tok, namanya aslu sunnah, cukup bismillah, a'udzubillah, langsung wudu. Niku sampai cekap. Tapi untuk versi yang kamalus sunnah, sunnah yang sempurna, kita disunahkan membaca niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu yang kedua. Sunnah wudu sebelum membasuh wajah yang kedua. Sunnah yang ketiga, as-siwak. Menggunakan siwak, siwakan. Sunnah yang ketiga, sunnah siwakan. Nah, siwak pernah kula singgung sedikit, kira-kira berapa? 2 tahun yang lalu insya Allah pernah saya singgung sedikit tentang siwak. Itu sunnah siwaknya pakai apa? Kayu nih, kayu yang dijual-jual atau disebut kayu arok. Kalau nggak ada kayu arok, mungkin yang jeding nggak menyediakan kayu arok, bisa juga menggunakan gosok gigi, sikatan. Jadi sunnah sebelum wudu siwakan dulu. Oh, kalau nggak ada siwak yang dijual-jual niku kayu arok niku, ya sikatan dulu. Nah, jadi lek matur sarwa sikatan to nggih. Ping jeding sikatan wudu. Dan niku kalau kita niatkan sunnah wudu, maka sikatannya juga nggak angger membersihkan mulut atau gigi tok. Kita dapat sunnah wudu. Semuanya ini kita niatkan, niat melakukan sunnah-sunnahnya wudu, biar kita mendapatkan pahala niki. Siwak. Wa yusannu ayyakuna minal araq. Sunnah siwak menggunakan kayu araq. Wa munadda bil ma', dan dicuci dengan air. Siwak
pakai kayu arok, sebelumnya dicuci pakai air. Wabil yadil yumna, dan menggunakan tangan kanan. Jadi dalam siwak, sunnah siwak wudu niku sunnah siwakan. Teng siwakan juga ada sunnah lagi. Sunnahnya pakai kayu arok, dicuci pakai air dulu sebelumnya, kemudian menggunakan tangan kanan. Dan membaca ketika kita bersiwak ada doanya, Allahumma bayyib bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi wa ya arhamar rahimin. Itu sunnah ketika siwak. Jadi sebelum kita membasuh wajah, napa mau? Pertama, melafadzkan niat, kemudian membaca bismillah ta'awudz, siwakan. Ketika siwak juga sunnah-sunnahnya siwak kita lakukan. Pun pinten sunnah 3. Di dalam siwak juga ada sunnah 3, berarti sudah 6 siwak, 6 sunnah sebelum kita membasuh muka. Sunnah yang keempat, ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Jadi sekarang meskipun gak sunah-sunah, selalu dianjurkan oleh pemerintah sering-sering mencuci tangan pakai sabun, cuci tangan, karena dengan adanya wabah niki. Muga-muga semuanya dijaga oleh Allah SWT. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Wa yusannu ghusluhuma ma'an, dan disunahkan mencucinya bersama, tidak satu-satu tapi bareng. Kerane diempakne kemudian bareng. Dan sunnahnya dicuci di luar tempat kita berwudu. Maksudnya apa? Sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam tempat wudu, lek adewe wudune mboten pakai keran, pakai jeding, ndamel jedengan. Sunnahnya wudu, sunnahnya ketika mau cuci tangan, tangannya mboten dicelupne ning jero jedinge. Tapi kita ambil sak ciduk, cuci di luar. Tujuannya napa? Ketika tangan kita kok kotor atau mungkin ada najis, biar air yang kita gunakan nanti tidak tercemar. Jadi ambil air, sunnahnya dicuci di luar tempat kita menggunakan air tersebut. Berarti jeding, diciduk, cuci tangan di luar. Dan doanya, ini doa membasuh tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna ya mim nun wal barakah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi, shin wawu sing enten hamzahe kemudian mim. Wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kanan, semuanya kita oleh dengan kanan, wal barokah, dan keberkahan. Dan aku berlindung dari Engkau dari kesialan dan kebinasaan, wal halakah, dan kebinasaan. Nah, itu sunnah yang keempat, membasuh kedua tangan. Sunnah yang kelima, al-madmadah wal istinsyaq. Madmadah niku berkumur, kalau istinsyaq napa? Membersihkan hidung.
Napa bahasane? Nggih, niku membersihkan hidung dengan air. Bisa dilebokne banyune teng irung, diusuk-usuk terus menghirup. Oh iya, menghirup air bukan menghirup udara tok. Menghirup air kemudian dikeluarkan lagi. Menghirup air itu disebut istinsyak. Kalau mengeluarkan air disebut istinsyar. Mengeluarkan air. Niku dua-duanya sunnah. Jadi gak dilebokno terus dilek. Teleng teng mriki biasa ya. Lek keblabas. Tapi niku mboten teng dilebokne, diusuk-usuk terus dikeluarkan. Niku juga sunnah. Niku al-madmadah wal istinsyak. Madmadah iku sunnah menggunakan tangan kanan. Sunnah menggunakan tangan kanan. Kemudian ketika madmadah, ketika kita berkumur, kita membaca doa Allahumma. Ini kuwatah doa nih. Setiap kita melakukan aktivitas di dalam wudhu, roto-roto enten doa nih. Meniki dilakoni kabeh wudhune nek 2 menit paling. Wadah. Ini mboten napa-napa suwi ning jeding karena kita apa mengejar bagaimana wudhu kita biar sempurna. Allahumma a'inni alif ain nun a'inni. Ojo barengi zal rek. Mulai men a'idzni artine lindungi aku. A'inni ala tilawati kitabika. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathratiz dzikri laka wa kathratiz dzikri laka wa tsabbitni bil qawli ats-tsabiti fid dunya wal akhirah. Doa ketika madmadah, ketika berkumur. Kemudian doa ketika menghirup air atau istinsyak. Ada doanya juga. Napa doane? Allahumma arihni alif ra ha mim nun ya. Arihni raihatal jannah. Ya Allah, berikan kami penciuman untuk mencium baunya surga. Wa anta anni radin. Wa anta anni radin. Niku doa ketika istinsyak. Pun enten doa nih, wis kathah. Ada beberapa doa dan niku PR monggo saran-saran kita amalkan, diapalkan. Nggih, muga iso mlakukan. Niku sunnah yang ke-5, madmadah sama istinsyak, berkumur dan menghirup air. Sunnah yang ke-6. Sunnah yang ke-6. Al-mubalaghah fihima li ghairis shaim. Mubalaghah niku lek bahasane nemen-nemeni. Napa lek bahasane tulisane? Menyempurnakan madmadah sama istinsyak bagi selain orang yang lagi berpuasa. Jadi wudhu niku dimantapkan, buatan cuma di bibir, tapi nanti ada batas sampai mana kita berkumur. Banyune sampai ini tekondi. Istinsyak juga nanti ada batasan, menghirupnya bukan cuma njukuk banyu diwik-wik ngoten boten. Irungnya diwik-wik ngoten boten tok, tapi memasukkan air dan airnya dihirup sampai batasan mana itu ada. Napa? Bi ayyablughal ma'u ilal aqsal hanak wa wajhil asnan wal lithat. Berkumur sampai air di sini. Ujung lidah sampai di pangkal tenggorokan. Bukan pangkal ini kenapa? Ujung, nggak pangkal memiliki kekelak menan. Di ujung
sampai mriki, sampai kolok-kolok ngoten niku biasa nggih. Napa? Nggih, di ujung tenggorokan. Airnya kita sampaikan di ujung tenggorokan. Kemudian kita membersihkan untu kalih gusi kita. Gubyuk. Mboten cuma dilebokne terus dikeluarkan mboten. Niku sunnah juga. Bubuk sampai mriki kemudian dikeluarkan. Nah, niku kalau di dalam madmadah atau berkumur. Tapi lek poso mboten kudu, mboten sunnah sampai ujung tenggorokan. Wedine keri. Kelelekan banyu 2 gelas. Mboten kelelekan lek niku. Mboten kelelekan. Nggih. Kalau istinsyak menghirup air dalam hidung sampai batas mana? Waduh, ketutup ini. Sampai ayus idal ma'a bin nafasi ilal khayshum. Kita hirup air dengan bersamaan dengan nafas sampai khayshum, sampai mriki. Tempat keluarnya huruf napa khayshum? Gunnah. Huruf-huruf gunnah niku nggih. Lah sampai tempat keluarnya huruf-huruf gunnah teng mriki. Nah, tapi lek poso ampun. Mungkin karena keblabas akhirnya membatalkan puasa. Nah, niku sunnah yang nomor 6. Sunnah yang nomor 7 al-istinthar. Istinthar adalah mengeluarkan air dari hidung. Memasukkannya pakai tangan kanan, kemudian dikosoi menggunakan tangan kiri. Istinthar atau mengeluarkan air dibantu dengan tangan yang kiri. Cukup 2 jari mawon. Biasanya menggunakan jempol kalih telunjuk tangan. Kemudian dikeluarkan. Memasukkannya kita ambil air pakai tangan kanan, kita hirup di hidung, sampaikan kepada khayshum, kemudian kita bersihkan, keluarkan menggunakan tangan yang kiri. Doanya istinthar nggih, istinthar. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari. Ra, wawu, alif, ya yang di atasnya ada hamzah gabung dengan ya. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wasu'id dari. Niku doa ketika kita mengeluarkan air dari hidung kita. Sunnah terakhir sebelum membasuh wajah yang nomor 8 adalah at-tathlitsu fima madha. Mengulangi 3 kali. Semuanya kita ulangi 3 kali. Sak doa-doanya. Madmadah pertama baca doa, dikeluarkan. Madmadah yang kedua baca doa lagi. Madmadah yang ketiga baca doa lagi. Istinsyak juga gitu. Semuanya kita ulangi 3. Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa mengamalkan sunnah-sunnah wudhu ini, dengan harapan mudah-mudahan kita masuk dalam hadis Rasulullah SAW tadi, termasuk hamba yang menyempurnakan wudhunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirana-kirana nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.